Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Pelajaran kita hari ini adalah tema 7 subtema 2 pembelajaran 5 kelas 6. Fokus pembelajaran kita yaitu SBDP, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Berikut adalah KD untuk PPKN. PPKN KD-nya 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk SBDP, memahami tari kreasi. Sedangkan untuk bahasa Indonesia yaitu 3.3, menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Setelah belajar ini diharapkan siswa dapat menjelaskan unsur-unsur tari dengan benar. Kemudian, siswa dapat mengidentifikasi keunikan unsur-unsur sebuah tarian dengan baik. Kemudian, contoh-contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dengan benar. Selanjutnya, siswa dapat membuat teks pidato dengan baik. Pertunjukan tari terdiri atas beberapa unsur tari. Keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari itu dibandingkan tari lainnya. Apa sajakah unsur-unsur tari itu? Sebelum kita membahas unsur-unsur tari, tentu kita pernah melihat pertunjukan tari yang ada di Indonesia, atau kita sendiri yang menari. Berbagai jenis tarian yang telah kita kenal dan telah kita saksikan. Tentu iya, karena Indonesia ini kaya dengan adat budaya dan keseniannya. Masing-masing daerah memiliki kesenian yang khas, salah satunya adalah tarian. Tarian yang ditampilkan oleh sekelompok orang tentu bukanlah gerakan spontan, bukan gerakan tiba-tiba, tetapi membutuhkan persiapan yang matang. Untuk itulah, pertunjukan tari ini terdiri atas beberapa unsur yang membuat kesenian ini unik antara satu dengan yang lainnya. Sekarang, marilah kita pahami dulu unsur-unsur tersebut. Unsur tari terdiri atas gerak, busana, tata rias, iringan tari, properti tari, tempat pertunjukan. Gerak. Gerak itu adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia ini berbeda-beda. Gerak tari ini dibagi atas dua macam. Pertama, gerak murni, kedua, gerak maknawi. Gerak murni ini artinya gerak yang tidak mengandung arti, tapi tetap mementingkan keindahan. Sedangkan gerak tari maknawi adalah memiliki arti tertentu. Tata busana. Tata busana ini adalah semua pakaian yang dikenakan penari saat pertunjukan. Biasanya, tata busana ini disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian antara peran dan karakter tarian yang dibawakan. Tata rias. Jadi saat kita menari, kita harus merias wajah kita. Tujuan merias wajah adalah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Iringan tari. Iringan tari ini merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan ini biasanya berupa permainan alat-alat musik, baik itu modern ataupun tradisional. Iringan tari dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau nyanyian. Selanjutnya, properti tari. Properti adalah alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lainnya. Properti yang diambil sesuai dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Keenam, tempat pertunjukan. Tempat pertunjukan ini biasanya disebut dengan panggung. Secara umum, jenis pentas tari ada dua. Pertama, pentas tertutup dan pentas terbuka.
Pentas tertutup biasanya diadakan di dalam ruangan, seperti ruang kelas, gedung, atau aula. Sebaliknya, pentas terbuka dapat diadakan di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalan. Jadi, unsur tari ini ada 6 ya. Gerak artinya gerakan indah dari tubuh. Tata busana, pakaian yang dipakai oleh penari. Tata rias, hiasan wajah. Iringan tari, biasanya diiringi dengan bunyi-bunyian atau musik. Properti tari, alat yang digunakan. Tempat pertunjukan, artinya lokasi tempat diadakan tari. Setelah memahami unsur tari tersebut, maka kita akan sadar bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya budaya. Sebagai pelajar, tentu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan melalui penghargaan terhadap budaya tersebut. Hindari menjelekkan budaya daerah lainnya. Biarkan masing-masing daerah mempertahankan kebudayaan mereka yang tentunya hasil warisan dari para pendahulunya. Tetap jaga keunikan Indonesia ya. Salam budaya. Di sini tentu kita masih membahas tentang penerapan sila keempat Pancasila. Pada pertemuan sebelumnya kita telah melihat bagaimana semangat bermusyawarah untuk mufakat yang telah dilakukan oleh warga sekolah Sudin. Itu merupakan pencerminan dalam pengamalan sila keempat Pancasila. Masih ingatkah bunyi dan lambang sila keempat tersebut? Iya, sila keempat Pancasila itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kemudian, lambangnya adalah banteng. Berarti, sila keempat Pancasila ini mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat. Sekarang, mari kita isi tabel tentang contoh kegiatan musyawarah di lingkungan tempat tinggal kita. Kita lihat tabel berikut. Pertama itu adalah semangat kekeluargaan. Kita contohkan salah satu, menjenguk teman sakit. Kegiatan musyawarahnya, kita bisa berdiskusi menentukan siapa yang akan berangkat ke rumah sakit untuk menjenguk teman itu. Kemudian kegiatan gotong royongnya adalah membuat makanan bersama untuk dibawa saat menjenguk teman. Ya, sekarang adalah tugasmu. Kamu harus mencari contoh-contoh kegiatan yang mencerminkan kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Silahkan dilanjutkan di rumah ya. Sekarang, untuk memahami kegiatan musyawarah, marilah kita lanjutkan untuk mengisi tabel tentang kegiatan yang dilakukan dengan musyawarah dan kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan musyawarah. Kegiatan yang dapat dilakukan dengan musyawarah contohnya pemilihan ketua OSIS, pemilihan daerah tujuan wisata keluarga, kegiatan pos ronda di RT RW, pemilihan ketua kelas, dan sebagainya. Kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan musyawarah, pertama, ujian sekolah, makan malam atau sarapan di kantin, mendengarkan musik di HP. Tentu itu tidak mungkin dimusyawarahkan, bukan? Jadi, kegiatan musyawarah merupakan warisan luhur nenek moyang kita ya, yang bertujuan agar banyak hal dapat diselesaikan secara baik-baik dan penuh rasa kekeluargaan. Di samping itu, tentu ada beberapa hal yang bisa kita putuskan secara pribadi saja, seperti musik kesukaan atau makanan kesukaan. Sudahkah kamu membaca Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur? Jika belum, silahkan dibaca dulu ya. Sudah selesai membacanya ya? Jadi, pada teks ini menceritakan
seorang siswa bernama Ida. Ida ini adalah anak yang pandai dan sederhana, serta dia memiliki prestasi akademis. Pada suatu ketika, di kelas Ibu Tati ini mengadakan ulangan matematika. Namun, sebagian siswa banyak yang tidak siap, termasuk Gugut. Gugut ini sejagoan bola. Nah, saat itu Gugut meminta bantuan kepada Ida untuk memberinya contekan dengan cara memberikan uang kepada Ida sebagai gantinya. Namun, Ida tetap tidak mau. Akhirnya, Gugut menyerahkan hasil ulangan dengan semangat lunglai. Kemudian, selesai ulangan, Ida menemui Gugut untuk meminta maaf karena tidak memberikan contekan saat ulangan kepada Gugut. Menurut Ida, itu adalah termasuk korupsi kecil-kecilan. Sekarang, buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita di atas ya. Berikan pertanyaanmu kepada teman di sebelahmu untuk dijawab. Karena kita bukan di kelas, jadi pertanyaannya bisa seperti ini ya. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Apa penyebab Gugut tidak siap mengikuti ulangan? Sikap apa saja yang dapat kita contoh dari Ida? Mengapa mencontek disebut korupsi kecil-kecilan? Mengapa kita tidak boleh mencontek saat ulangan? Untuk pertanyaan lainnya, silahkan kamu kerjakan di rumah ya, minimal 3 pertanyaan. Untuk teks pidato, kita sudah membahasnya di pelajaran sebelumnya ya, jadi di sini kita tidak bahas. Sekarang kita akan bisa melihat dari teks bacaan pemimpin idola, pemimpin yang jujur, kita bisa mengambil teladan dalam kehidupan kita, bahwa kebaikan sekecil apapun akan membawa kita menuju kesuksesan. Sebaliknya, jangan pernah mencoba untuk memulai perbuatan jelek, sekalipun kecil, karena akan membawa kita kepada kehancuran. Itu adalah makna dari pembelajaran kita hari ini ya. Dan terima kasih telah mampir di channel ini. Jangan lupa di subscribe serta share sebanyak-banyaknya agar banyak yang tahu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.